warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Rahman dari kelompok 7 yang pada kesempatan kali ini akan menampilkan praktik berbicara saya, yakni berceramah untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Johana Sakmal. Baik, akan saya mulai praktik berbicara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait materi PJOK kelas 5 SD tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Nah, yang akan Bapak bahas, pembahasan utamanya ialah tentang penyakit menular dan macam-macamnya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu penyakit? Teman-teman pasti ada nih yang pernah mengalami sakit. Nah, ternyata penyakit itu ada yang menular dan ada yang tidak menular. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, sehingga kamu dapat bermain dan belajar bersama teman-temanmu. Nah, supaya tubuh kamu tetap sehat, kamu pertama harus rajin berolahraga, harus makan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Kamu dengan membiasakan 3 tindakan tadi secara rutin, bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Memiliki tubuh yang sehat itu penting loh, karena itu akan membantu kita untuk berkonsentrasi dalam belajar. Ketika sakit, tubuhmu akan lemah, kehilangan selera makan, dan tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Sakit dapat terjadi karena kamu kurang menjaga kesehatan. Kalau kamu sakit, sebaiknya kamu beristirahat dan segera memeriksakan tubuh kamu ke dokter. Sakit itu pasti akan menunjukkan gangguan nih pada fungsi tubuh kita, baik secara psikis maupun secara fisik. Sakit adalah suatu kondisi tubuh atau sebagian organ tubuh yang fungsinya sedang terganggu, teman-teman. Orang mungkin sakit karena terjangkit suatu penyakit. Nah, berikut ini adalah penjelasan apa itu penyakit menular dan contoh-contoh dari penyakit menular. Kalau menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular Pasal 1 Ayat 1, definisinya ialah penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit yang menular kepada manusia. Nah, kemudian di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular Pasal 4, penularan penyakit disebabkan oleh penyakit menular langsung secara penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga, misalnya nyamuk. Selain nyamuk, terdapat juga binatang pembawa penyakit. Artinya binatang yang tidak menyebabkan penyakit, tapi mampu menyebarkan penyakit. Jadi, ketika hewan tersebut itu tidak menyebabkan sakit, tapi dia membawa sumber penyakitnya. Contohnya adalah burung, anjing, tikus. Teman-teman pernah mendengar nama flu burung? Nah, itu merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh hewan pembawa atau penyebar penyakit. Nah, penyakit yang menular secara langsung nih, contohnya adalah difteri, tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, influenza, meningitis, tuberkulosis, dan hepatitis. Sedangkan untuk penyakit yang menular lewat binatang, contohnya malaria, demam berdarah, cikungunya, rabies, pes, toksoplasma, leptospirosis, dan flu burung atau avian influenza yang tadi Bapak bilang ya. Kamu dapat membedakan penyakit menular secara langsung atau penyakit menular yang disebabkan oleh vektor serangga dan binatang pembawa penyakit. Waspada terhadap penularan penyakit. Nah, upaya pencegahannya apa? Tadi, yang 3 tadi. Membiasakan pola hidup sehat. Selain itu, teman-teman juga harus rajin mencuci tangan setelah beraktivitas. Kenapa tuh? Karena tangan ini kan berinteraksi dengan segala benda ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati
dengan kotoran-kotoran yang mungkin menempel di tangan, sehingga harus rajin dan dibiasakan untuk dicuci. Nah, demikian nih teman-teman pembahasan tentang penyakit menular dan macam-macam penyakitnya. Gimana? Teman-teman, apakah jadi takut atau menjadi makin semangat dalam belajar? Semangat dalam mencegah penyebab penularan penyakit. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang ya, teman-teman bisa mencegah penularan penyakit dengan menjaga kebersihan, terus juga menjaga pola hidup yang sehat. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir. Selama kita menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan, insya Allah tidak akan ada penyakit yang menghinggapi tubuh kita. Dan kalau misalkan tubuh kita sehat, kita dapat beraktivitas dengan seperti biasa, beraktivitas seperti normal, bersemangat, dan lain-lain. Termasuk juga belajar. Begitu teman-teman. Barangkali demikian ceramah dari Bapak mengenai penjelasan tentang penyakit menular dan macam-macamnya. Semoga teman-teman bisa memahami materi dari pembelajaran Bapak pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.